Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua di sini, Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Angel Margaret dari program keahlian akuntansi kelas A, Sekolah Vokasi IPB University. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai laporan pelaksanaan manajemen UMKM, yaitu pada UMKM Gocis Cimahi. Di sini saya berharap apa yang sudah saya kerjakan ini bisa memberikan manfaat dan ilmu kepada teman-teman sekalian dan juga ilmu yang bermanfaat bagi diri saya sendiri. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan manajemen UMKM Gocis Cimahi. Nah, hal pertama yang akan saya jelaskan adalah profil usaha dan karakteristik UMKM usaha Gocis. Nah, Gocis sendiri ini termasuk kepada kelas usaha mikro, di mana jumlah karyawannya 5 orang, kekayaan atau asetnya sekitar 50 juta, dan omset per tahunnya itu 288 juta. Nah, semua kriteria di atas itu adalah termasuk kelas usaha mikro menurut PP nomor 7 tahun 2021. Selanjutnya di sini adalah identitas UMKM, nama usaha Gocis yang terambil dari goreng cireng isi, perizinan. Untuk Gocis sendiri ini belum memiliki perizinan, tetapi menurut sang pemilik, Gocis akan mendaftarkan usahanya sesegera mungkin. Alamat usaha itu beralamat di Jalan Kalidan nomor 19 RT 2 RW 10, tahun berdiri sekitar akhir tahun 2014. Nah, produk yang dihasilkan itu ada cireng isi keju, cireng isi sosis lada hitam, cireng isi kornet, cireng isi ayam bumbu asam manis, dan cireng isi barbecue. Masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu identitas pemilik dari UMKM Gocis tersebut. Nah, Gocis ini itu didirikan oleh Bapak Yanto Herawan, seorang pria berumur 45 tahun, lulusan STIE yang menggemari dunia kuliner dan camilan masa kini, dan memiliki kegemaran dalam membuat sebuah usaha atau bisnis. Motivasinya dalam berusaha itu karena dia percaya bahwa cireng, isi Gocis ini, atau hasil ide produknya ini bisa bersaing dengan camilan atau makanan lain. Masuk ke tahap pelaksanaan manajemen. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia, yaitu jumlah karyawan dalam UMKM Gocis ini adalah 5 orang, termasuk sang pemilik dan sang istrinya. Nah, sebagian besar karyawan yang dimiliki oleh Gocis ini berasal dari dalam keluarga mereka sendiri. Dan ada satu karyawan yang berasal dari luar keluarga, tetapi masih kerabat dekat dengan keluarga mereka sendiri. Nah, untuk di Gocis sendiri itu tidak ada proses perekrutan karyawan, karena dipilih langsung dari dalam keluarga mereka sendiri, dan kerabat dekat yang dapat dipercaya untuk menjalani usaha bersama. Nah, tidak ada pelatihan ini dilakukan secara internal, yaitu pelatihan dari pemilik bagaimana membuat cireng, adonan, serta isiannya. Nah, ada juga keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan, yaitu memiliki kemampuan dalam basic cooking, mengetahui bumbu dan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi cireng isi Gocis, memiliki pengetahuan yang baik mengenai cita rasa sebuah masakan atau makanan, mengetahui teknik kuliner yang baik, memiliki pengetahuan dan menggali informasi bagaimana mendapatkan bahan baku dengan mutu yang bagus dan terjangkau harganya. Nah, kemampuan dalam melihat persaingan yang ada, kemampuan dalam melihat target pasar serta pemasarannya, dan juga kemampuan dalam mengatur keuangan perusahaan. Masuk ke tahap manajemen berikutnya, yaitu manajemen keuangan, di mana modal yang dikeluarkan oleh Gocis ini adalah sekitar 65 juta, yaitu modal awal seperti pembelian gerobak, alat-alat masak seperti kompor, wajan besar, gilingan, cetakan, dan lain-lain. Nah, kalau modal hariannya sendiri itu sekitar 800.000 sampai 900.000, dan modal bulanan itu untuk membeli seperti aci 2 karung, terigu 1 karung, membeli gas, dan lain-lain itu sekitar 980.000 sampai dengan 1 juta. Nah, pengeluaran yang diberitahukan ini tidak termasuk dengan pengeluaran untuk biaya tenaga kerja atau gaji karyawan. Selanjutnya ini adalah penerapan laporan keuangan. Nah, untuk Gocis sendiri itu tidak ada laporan keuangan, hanya pencatatan sederhana, yaitu perhitungan kas masuk dan kas keluar, di mana perhitungan ini dilakukan setiap hari. Perhitungan kas keluar yang berasal dari biaya untuk kepentingan produksi seperti bahan baku, transportasi, dan biaya penunjang lainnya yang bisa Anda lihat di bagian foto yang telah saya sisipkan. Itulah bahan-bahan baku per hari yang Gocis belikan untuk kepentingan produksi mereka. Selanjutnya itu adalah komponen harga pokok penjualan atau harga pokok produksi, itu diambil dari biaya bahan baku, biaya produksi yang dikeluarkan, dan biaya overhead, biaya yang dikeluarkan tetapi tidak secara langsung saling berkaitan dengan produksi mereka, yaitu contohnya listrik, bensin, parkir, untuk transportasi, dan lain-lain. Contoh perhitungan HPP dan harga jual. Nah, kalau misalkan perhitungan HPP sendiri ini adalah modal untuk membuat 600 buah cireng isi itu sekitar 1.062.000. Itu sudah termasuk biaya produksi dan overhead, tidak termasuk biaya untuk gaji karyawan. Nah, tinggal dibagi aja 600 buah cireng isi karena Gocis sendiri menetapkan target per harinya itu bisa memproduksi sebanyak 600 buah cireng isi. Sehingga HPP dalam satu buah cireng itu sekitar 1.770.000 rupiah. Nah, yang selanjutnya ini adalah menentukan harga jual dan margin.
Nah, Gocis sendiri itu dalam menetapkan harga jual itu menggunakan perhitungan yang sederhana. Nah, dari perhitungan HPP yang tadi, yang HPP tiap satu buah cireng itu yang seharga Rp1.770.000, ia menginginkan markup sekitar 1.000 sampai 1.250 dari proses penjualan itu. Nah, perlu diingat juga perhitungan HPP ini termasuk pembiayaan untuk tenaga kerja juga. Dan perlu diingat juga, terkadang biaya produksi itu bisa melebihi angka di atas, melebihi dari 1.062.000 karena satu hal dan lainnya atau harga pasar yang sedang naik, sehingga Gocis ingin mempertahankan harga jual mereka yang terjangkau dan tetap bisa mengambil keuntungan guna produksi mereka di masa depan, tetapi bisa menetapkan harga jual yang masih diterima oleh pelanggan atau para konsumennya sendiri, yaitu sekitar Rp3.000, karena dari markup-nya tadi ia ingin mengambil keuntungan sekitar 1.000 sampai 1.250. Jadi perhitungan harga jualnya yaitu HPP ditambah markup yang Gocis inginkan, sehingga jadilah harga jualnya itu adalah Rp3.000. Keuangan perusahaan dan proses transaksi. Nah, dia ini belum memisahkan keuangan perusahaan dengan pribadi dengan alasan dia merasa bahwa itu tidak perlu dilakukan karena sebagian dari penerimaan usaha itu juga dikelola oleh sang pemilik, oleh dirinya sendiri. Dan dia mengatur keuangan segala hal yang berkaitan dengan usahanya tersebut. Nah, maka dari itu ia masih mencampur keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. Bahkan proses transaksi yang dilakukan itu sebagian besar menggunakan uang tunai. Karena perlu diingat pembeli mereka itu kebanyakan adalah dari kalangan remaja, kalangan yang masih anak kecil yang masih memakai uang tunai untuk membeli istilahnya jajan. Selanjutnya di sini ada manajemen pemasaran. STP, segmenting, targeting, dan positioning. Nah, segmentasi sendiri ini Gocis memetakan konsumen mereka itu dari usia pembeli yang masih anak-anak, remaja, dewasa, sampai umur 30 tahunan. Nah, Gocis sendiri itu tidak memetakan konsumen yang dilihat dari penghasilan atau gaya hidup, karena menurut Gocis sendiri dengan harga Rp3.000 per buahnya itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua itu adalah targeting. Target utama yaitu pembeli yang berusia sekitar 10 tahun hingga 30 tahunan, baik pria maupun wanita, serta pembeli yang tempat tinggalnya dekat dengan tempat penjualan mereka, yaitu di daerah Kalidang. Nah, positioningnya ini, keunggulan dari Gocis sendiri sangat terlihat dari isiannya, karena memang berbeda dari kebanyakan cireng isi lainnya. Nah, cireng isi Gocis ini memiliki ciri khas rasa dan keunikan gitu. Jadi salah satu keunggulan yang bisa ditonjolkan adalah varian rasa yang unik dan rasa yang berbeda dengan cireng isi pada umumnya. Selanjutnya itu adalah 4P, product, price, place, and promotion. Yang pertama itu adalah produk. Produk Gocis ini adalah cireng isi dengan berbagai isian rasa, yaitu dari keju, kornet, barbecue, ayam asam manis, sosis, bakso lada hitam. Nah, tak seperti isian cireng pada umumnya yang hanya berisi keju tabur, biasanya cireng bumbu celup, cireng isi Gocis ini berusaha untuk menemukan keunikan dan cita rasa yang akan membuat pembeli ingat dengan produk Gocis ini, yaitu dengan cita rasanya itu tadi. Yang kedua ini adalah price. Nah, harga cireng isi Gocis ini adalah Rp3.000 per buah tiap rasanya. Jadi setiap rasa, varian rasa yang berbeda itu memiliki harga yang sama, yaitu Rp3.000. Harga yang ditawarkan cukup murah dengan isian cireng yang sangat banyak dan rasa yang beda dengan cireng isi pada umumnya. Nah, Gocis percaya dengan harga yang ditetapkan ini mampu bersaing dengan penjual cireng isi lainnya. Nah, yang ketiga ini adalah place. Gocis sendiri memiliki tempat penjualan yang strategis karena sangat dekat dengan lingkungan sekolah yang pastinya diisi oleh banyak kalangan remaja. Dan juga yang keempat adalah promotion. Gocis mempromosikan produknya itu awalnya itu dari mulut ke mulut kepada orang-orang sekitar tempat penjualan dan rumah mereka dengan menawarkan produk mereka sebagai tasty. Gitu. Anak dari sang pemilik juga kerap kali mempromosikan Gocis buatan orang tuanya ini kepada teman-teman sekolahnya dengan menawarkan produk Gocis tersebut untuk dicicipi. Nah, mungkin karena dari tasty tersebut teman-teman dan masyarakat itu menjadi tertarik dengan Gocis ini. Ini apa, makan ini kok enak banget gitu. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, media sosial juga sekarang berkembang seperti Instagram dan Facebook, Gocis sering membagikan atau mempromosikan usaha mereka melalui media sosial tersebut, yaitu di @gocis_xdam_02 untuk Instagramnya, dan di Facebook adalah Gocis Kalidang atau Gocis Cimahi. Nah, penerapan hubungan dengan pelanggan. Nah, kalau hubungan dengan pelanggan ini, Gocis membangun hubungan pelanggan itu lewat media sosial seringkalinya. Nah, Gocis juga kerap kali menanyakan bagaimana nih testimoni dan gimana nih rasanya Gocis setelah pelanggan tersebut tuh membeli produk mereka. Nah, dengan membangun hubungan yang baik antara penjual dan pembeli, itu juga akan membangun loyalitas atau kesetiaan terhadap produk mereka. Nah, Gocis pun menerima masukan yang ada dan mencoba untuk menerima kritik dan saran yang ada sebagai bahan evaluasi terhadap produk mereka di masa depan. Nah, dengan begitu pelanggan pun percaya bahwa Gocis ini dapat menerima masukan dan mempedulikan pelanggannya. Nah, yang terakhir ini adalah manajemen produksi. Nah, untuk perharinya, Gocis ini menargetkan untuk memproduksi sebanyak 600 pieces atau sekitar 30 box cireng, di mana satu box itu berisi 20 buah cireng. Nah, walaupun memang tidak menentu, bisa lebih, bisa kurang, tetapi di 600 pieces ini adalah
target yang biasa memang sudah ditetapkan Gocis pada sebelumnya gitu. Nah, kebutuhan bahan baku bisa dilihat di foto yang saya telah sisipkan. Itu. Nah, yang terakhir ini adalah layout produksi. Nah, bisa dilihat dari kiri ke kanan lalu ke bawah. Nah, yang pertama ini ada karyawannya yang sedang mengaduk atau sedang membuat adonan. Nah, itu adalah tempat pertama di mana area itu adalah khusus untuk membuat adonan mereka, yaitu dengan mencampur aci, terigu, air, dan jadilah sebuah adonan. Nah, yang kedua ini, tempat yang kedua, beralih ke kanan, itu adalah tempat untuk menggiling adonan menjadi tipis, mengisi isian cireng, mencetak cireng dengan cetakan. Nah, untuk tempat penggilingan adonan, tempat pengisian isian cireng, dan pencetakan itu ada dua tempat di foto yang kedua dan ketiga. Nah, itu adalah tempat yang sama, yaitu tempat untuk menggiling adonan sampai dengan mencetaknya. Yang keempat ini adalah bagian khusus untuk ketika cireng itu telah dicetak. Nah, di sini adalah tempat untuk melapisi cireng dengan tepung roti dan mulai memasukkan cireng yang telah dilapisi tepung roti ini ke dalam box-box dan siap untuk diantarkan ke tempat penjualan atau ke tempat penggorengan. Dan perlu diingat, untuk tempat penggorengan dan tempat produksi sendiri itu di beda tempat. Jadi untuk tempat penggorengan sendiri itu tidak dalam suatu area yang sama. Yang terakhir di sini adalah denahnya. Nah, ini bisa dilihat gambarannya. Yang ke satu ini adalah yang tadi saya telah jelaskan, yaitu tempat untuk menggiling adonan atau membuat adonan, mengaduk adonan. Yang kedua dan yang ketiga itu ada tempat yang sama, di mana di situ bisa menggiling adonan dengan roller, terus ada cetakan untuk mencetak. Lalu yang keempat ini adalah tepung roti dan banyaknya box-box di situ untuk memberikan tepung roti dan memasukkan cireng ke dalam box-box. Nah, sekian presentasi hasil kerja, hasil penelitian saya selama ini tentang pelaksanaan manajemen UMKM pada usaha Gocis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kesimpulan dari pelaksanaan manajemen UMKM pada usaha Gocis ini adalah, walaupun memang dari segi penjualan sudah bagus dan memiliki potensi yang baik, potensi yang bagus dari segi produk mereka sendiri, sistem pemasaran dan sistem keuangan mereka menurut saya belum berjalan dengan efektif dan produktif. Nah, menurut saya UMKM Gocis ini adalah salah satu UMKM yang sangat berpotensi untuk bisa berkembang pesat di bidang usaha makanan. Nah, karena memang Gocis sendiri itu adalah jajanan yang sangat enak dan mempunyai cita rasa yang unik pada makanan itu sendiri. Ya, bahkan saya sebagai pelanggan itu sering membeli Gocis dan sangat setuju jika produk ini adalah produk yang sangat enak dan bisa berkembang lebih besar lagi. Tetapi perlu adanya beberapa perbaikan dari segi manajemen pelaksanaan usaha mereka agar proses produksi bisa berjalan lebih efektif dan produktif. Nah, di sini saya telah menyiapkan beberapa rekomendasi perbaikan kepada pelaksanaan manajemen UMKM di usaha Gocis ini. Saya berharap saran dan masukan yang telah saya buat ini bisa memperbaiki atau bisa membuat pelaksanaan manajemen UMKM Gocis ini menjadi lebih efektif dan produktif lagi. Yang pertama adalah manajemen produksi, di mana saya merekomendasikan para pekerja untuk menaruh bahan baku sesuai tempatnya masing-masing. Nah, itu akan mempermudah mereka sendiri dalam pengerjaan produksi dan membuat mobilitas dalam rumah produksi berjalan dengan lancar dan proses produksi tidak memakan waktu yang lama. Yang kedua itu adalah penggorengan. Nah, di tempat penggorengan sendiri itu kan hanya ada satu penggorengan. Nah, dengan ditambah satu unit penggorengan lagi, saya berharap proses penggorengan ini tidak memakan waktu yang lama dan tidak ada banyak orang yang menunggu dalam satu tempat secara langsung dengan jumlah yang banyak. Jadi, proses penjualan pun bisa berjalan dengan seefektif mungkin. Yang kedua adalah manajemen keuangan. Nah, saya merekomendasikan agar keuangan perusahaan ini bisa dipisahkan dengan keuangan pribadi sang pemilik. Nah, dengan memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan itu, mereka bisa melihat nih apakah perusahaan mereka atau usaha mereka itu telah profitable atau belum. Yang ketiga adalah manajemen pemasaran, di mana saya melihat potensi besar dalam usaha Gocis ini jika pemasaran bisa dilakukan lewat online dan mencoba melayani pembelian dengan layanan antar makan seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Nah, karena seperti yang telah kita ketahui, sebagian besar masyarakat itu beralih memesan makanan secara online karena kemudahan dalam memesan dan tidak perlu keluar rumah. Dengan begitu, usaha mereka pun dapat menjangkau pasar lebih banyak lagi dan menjaring banyak konsumen untuk membelinya. Yang terakhir adalah manajemen produksi juga, yaitu dengan pengecekan terhadap persediaan bahan baku yang masih ada. Nah, kira-kira dengan pengecekan bahan baku yang kira-kira masih ada dan bisa dipakai untuk produksi selanjutnya, itu akan menekan biaya produksi perharinya agar tidak over budgeting dan menyesuaikan bahan baku apa yang harus dibeli dan mana yang tidak harus dibeli dalam suatu hari tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah manajemen SDM mereka, yaitu dengan lebih cekatan dan lebih cepat tanggap dalam melayani konsumen pun akan merasa nyaman dengan pelayanan yang Gocis berikan. Itulah beberapa rekomendasi yang bisa saya berikan kepada pelaksanaan manajemen UMKM Gocis.